Mari kita berdoa sekali lagi. Pimpinlah jam selanjutnya. Berilah bijaksana kepada kami untuk mengerti firman. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga. Semua bicara. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan. Tidak benar menurut LAI. Ini doa Bapa kami. Ini bukan doa Bapa kami. Ini doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Doa Bapa kami, orang mengerti seperti Bapa kami itu berdoa. Bapa tidak berdoa. Ini adalah doa yang Kristus menjadi manusia, memimpin seluruh umat manusia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa, dia perkataan pertama, Our Father in Heaven. Saudara-saudara, ini berbeda dengan semua agama. Karena di dalam kalimat ini membuktikan kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah di surga. Tidak ada agama yang memanggil Allah sebagai Bapa. Our Father in Heaven. Orang Kristen adalah orang diberikan hak untuk menjadi anak Allah. Dari perjanjian lama Tuhan berkata, yang bukan anakku, aku sebut mereka sebagai anakku. Yang bukan umatku, aku memanggil mereka sebagai umatku. Dan aku juga disebut mereka sebagai bapa mereka. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan dia mengajar, barang siapa yang ada anak, dia ada bapa. Barang siapa yang tidak mengenal anak, dia tidak mengenal bapa. Bapakku, yaitu bapamu. Kalimat seperti ini tidak pernah muncul daripada mulut pendiri agama yang mana saja. Sehingga kita boleh menikmati, kita mempraktekkan, kita boleh melakukan sesuatu hak istimewa dan menyebut Bapa di surga. Kalimat setelah itu selesai, doa pertama bukan doa minta uang, bukan doa minta sejahtera, bukan doa minta sentosa, bukan doa minta kesehatan, bukan doa minta anak, minta kekayaan di dunia. Dikuduskanlah namamu. Jadi doa orang Kristen, ingat, jangan doakan kebutuhan dirimu sendiri. Itu adalah doanya orang kafir. Itu adalah doa orang agama yang tidak mengenal Tuhan. Engkau yang menjadi anak Tuhan berkata, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Mengapakah dikuduskan namamu? Karena Allah memang kudus adanya. Allah tidak pernah dibersihkan oleh kita. Allah tidak perlu menjadi kudus karena doa kita. Allah dikuduskan sama sekali berbeda dengan sanctification practice on our life. Kita perlu dikuduskan dari hidup yang berdosa, yang najis, yang tidak suci. Allah memang sudah suci, Allah sudah kudus, Allah tidak berdosa. Maka Allah tidak pernah perlu dikuduskan, sanctified by any others. Tapi istilah engkau dikuduskan adalah biarlah orang mengaku, biarlah orang menghormati, dan biar orang berbakti kepada engkau sebagai Allah yang suci itu adanya. Saudara-saudara, konsep kudus berbeda-beda dengan semua agama dan kebudayaan. Di dalam Protestan, kesucian selalu diindikasikan dengan moralitas. Di dalam Katolik, kekudusan diidentitas dengan tempat yang diasingkan. Di dalam agama-agama lain, kekudusan adalah hal-hal yang menakutkan, tidak boleh sembarang dekat.
Sedangkan saudara-saudara, orang-orang yang dianggap orang suci, kebanyakan hidup tidak suci. Dukun-dukun dianggap kudus. Dan banyak pemimpin agama dianggap kudus. Saudara-saudara, kesucian. Ini satu istilah yang sudah rancu. Satu kesucian sudah kacau di dalam keagamaan seluruh dunia. Kecuali kembali kepada kitab. No one knows what is called holiness. Pada waktu Allah memberikan Taurat kepada kita, kitab Roma pasal 7 mengatakan, di dalam Taurat menyatakan kesucian Allah, menyatakan keadilan Allah, dan menyatakan kebajikan Allah. The holiness, the righteousness, and the goodness of God was manifested through the law given through Moses to Israel people. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam dunia ada kitab suci. Meskipun yang beragama lain mengatakan kitab suci mereka. Tapi saudara, kecuali engkau tidak mau menyelidiki, engkau makin menyelidiki, makin mengetahui tuntas, makin memperdalam penggaliannya, engkau makin melihat perbedaan di dalam kesucian adalah mutlak dan ada definitif. Saudara-saudara, definitely different, absolutely different, and also qualitatively different. The holiness as an idea in Christianity and the holiness as idea in other religion. Pada tahun 1910-an, seorang Jerman yang namanya Rudolf Otto khusus pergi ke Tibet, ke India, ke Kashmir, pergi ke Cina, pergi ke tempat di timur yang jauh sekali. Bagi sekarang, engkau dengan $2,000 sudah boleh beli tiket keliling dunia. Tapi waktu itu jual satu rumah, membuang puluhan tahun pertabungan, baru bisa keliling sebagian dari dunia. Dan Rudolf Otto adalah orang Jerman yang pertama setelah Montesquieu. Berapa ratus tahun yang lalu, seorang ahli hukum Montesquieu keliling ke Asia. Dan Rudolf Otto abad ke-20 dia keliling ke Asia khusus menyelidiki perbedaan dan persamaan budaya. The difference and the similarity of the religion and culture. Rudolf Otto setelah kembali ke Jerman, dia menulis satu buku yang tidak lebih dari 100 lembar, tapi pengaruhnya 100 tahun di seluruh dunia. Buku itu bernama The Idea of Holy, ide kesucian. Lalu dia menyimpulkan semua relativitas daripada perbedaan agama kepada agama, kepada kebudayaan khusus di timur. Mengapa timur? Karena Asia adalah satu-satunya benua yang menghasilkan agama. Agama yang besar belum pernah dihasilkan di Eropa. Agama yang bermoral tidak pernah muncul di Amerika. Agama yang abadi tidak pernah muncul di Latin Amerika, Afrika. Tidak pernah ada benua yang menghasilkan agama kecuali benua Asia. Yudaisme di Asia, Kristen di Asia, Islam di Asia, Hinduisme di Asia, Buddhisme di Asia, Sintoisme di Asia, Konfusianisme di Asia, Taoisme di Asia, Zoroastrianisme di Asia. Tidak ada agama yang besar yang mungkin, yang pernah, yang boleh muncul di luar Asia. Itu sebab Asia jangan menghina diri. Saya mengatakan satu kalimat, kenapakah kalau orang barat datang ke sini, kita semua tunduk kepada dia seperti budak. Tetapi orang Asia menjadi pimpinan. Kita dongkel dia. Dia mau hancurkan dia. Karena kita iri. Ini adalah sifat kelemahan orang Asia. Orang Asia harus sadar. Kita sama-sama dicipta oleh Tuhan menurut peta teladan Allah. Orang Barat, peta teladan Allah. Orang Asia, peta teladan Allah. Orang hitam, peta teladan Allah. Orang di Alaska, peta teladan Allah. Orang di Afrika juga peta teladan Allah. Jangan menjadi superior dan menghina orang lain. Jangan menjadi inferior dan menjadi hina diri. Biar kita mempunyai sama rata melihat
Orang yang paling kaya hanyalah manusia. Orang yang paling miskin adalah manusia. Orang yang gajinya, honornya 1 bulan 1.000 juta hanya manusia berdosa. Orang yang tukang yang bikin God membersihkan jalan, yang gajinya cuma 50.000, dia tetap adalah peta teladan Allah. Karena gereja ini tidak memandang bulu. Karena pendetamu tidak mau jadi jongos atau tidak menjadi pegawai dari bos yang mana. Itu sebab gereja ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, there's no difference di dalam Konghucu, you jiao wu lei. In education, there is no difference of the classes. In education, there must not be discrimination. Itu membuat Konghucu agung. Demikian gereja Reform Injil Indonesia menjadi gereja yang agung karena di dalam gereja ini tidak memandang bulu. Di dalam gereja ini tidak minder menghina diri. Gereja ini tidak superior mencongkakkan diri. Baru diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Rudolf Otto cari ke Asia, dia mengetahui rahasia agama di Asia, bukan di tempat lain. Tapi yang mau mengetahui, harus mengetahui daripada Kristen yang sudah familiar di Jerman, daripada Yudaisme sudah bisa dipelajari melalui buku, harus melihat sendiri ke tempat seperti tempat daripada orang-orang India yang utara, lalu Kashmir, lalu ke Iran, ke Irak, pergi ke tempat-tempat Saudi Arabia, pergi ke Tibet, pergi ke Cina, pergi ke Jepang. Dan saudara-saudara, ratus tahun yang lalu, pada waktu Montesquieu pulang, dia mengatakan sekalimat, orang Kristen di Eropa jangan sombong. Jangan kira kita yang superior. Karena orang-orang di Tibet, orang-orang di timur yang jauh sekali, meskipun mereka tidak maju masyarakat seperti orang Eropa, tapi hidup mereka lebih damai. Nah, kalimat itu menimbulkan relativisme. Saya sekarang tidak kritik relativisme itu baik di mana, lemah di mana. Tapi baru orang Barat mulai tidak lagi berani congkak. Pada waktu orang Barat merasa diri yang benar, semua salah. Mereka telah membuat kesalahan terbesar dengan mengirim crusaders, yaitu perang salib yang mengakibatkan orang Islam membenci orang Kristen sampai ke dalam tulang sumsum sampai hari ini. Saudara, kecuali mereka yang loncat keluar dan melihat keindahan cinta kasih. Saudara-saudara, setelah Montesquieu 400 tahun, lalu Rudolf Otto mengatakan, mari kita menelusuri, mari kita menyimpulkan apa sih yang rasanya dimengerti oleh agama-agama di timur mengenai kesucian. Saya hari ini harus angkat ini karena kita bicara tentang dikuduskanlah namamu. Hallowed be thy name. The people say that you are the holy God. Engkau adalah Allah yang suci. Rudolf Otto tanya, apa sih ide yang suci? Akhirnya dia mendapatkan 3 kesimpulan. Yang disebut suci tidak tentu bersih, tidak tentu moralnya baik. Saudara-saudara, tempat suci di tempat-tempat ini bersih tidak terlalu bersih. Ada serangga-serangga, ada. Yang disebut suci itu apa? Rudolf Otto mengatakan yang bikin satu tempat, satu jabatan disebut sebagai suci ada 3 elemen. Elemen pertama dia sebut the sense of greatness. Keagungan. Itu menjadikan orang kau lihat baru sadar diri kecil. Inilah yang suci. Mengapa Borobudur begitu besar? Siapa yang perlu tinggal di dalam? Mengapa Vatikan begitu tinggi? Allah yang mana yang tinggal di dalam? Mengapakah tempat-tempat agama selalu lebih agung daripada istana? Meskipun istana lebih mewah, lebih banyak emasnya. Tapi tempat yang paling dikagumi, paling dihormati, bukan istana. Karena orang yang tinggal di istana banyak menjadi musuh rakyat. Maka istana dibenci oleh banyak rakyat. Kecuali keindahan dan segala sesuatu keagungan arsitek yang diingat oleh orang. Akhirnya Louvre
tempat istana Napoleon tinggal, sekarang menjadi museum. Hermitage, Winter Palace of St. Petersburg yang ditinggalkan oleh Catherine the Great, sekarang menjadi museum. Museum yang terbesar terbaik di dunia, tidak lebih dari 2. Dan tak mungkin lebih dari 2 ini. Yaitu Louvre di Paris. Dan Hermitage yang berada di, karena dulu ada tempat orang-orang raja kaisar tinggal. Tetapi tidak perlu kaisar, negara tidak mau kaisar, negara mau rakyat berkuasa. Maka itu menjadi tempat rakyat menikmati kesenian yang tertinggi. Saudara-saudara, besar. Raja bisa bikin istana yang besar, tapi pendek-pendek. Karena raja-raja tidak bisa tinggi-tinggi, kegemuan. Raja itu terlalu banyak kolesterol. Raja tidak bisa naik tangga sampai tinggi-tinggi. Hanya gereja yang tinggi-tinggi. Betul tidak? Engkau ke Eropa, lihat istana itu lebar-lebar, gereja tinggi-tinggi. Tidak ada gereja yang lebar-lebar, istana yang tinggi-tinggi. Karena orang Kristen berbakti kepada Tuhan. Mata kita melihat ke atas, tangan kita ke atas. Kita perlu sesuatu vertical understanding of the distant and limited between God and man. Maka gereja tinggi sekali, ini lumrah adanya. Dan istana besar sekali, lebar sekali. Karena raja memikirkan dunia, agama memikirkan surga. Raja sebisanya mendapat tanah seluar banyak. Tapi akhirnya mati cuma 2 meter kali 1 meter. Orang Kristen mengharapkan surga yang tidak terbatas. Maka dia mengatakan greatness is the first sense of what is called religion. What is called holiness. Rudolf Otto, the sense of greatness. Ini pertama. Kedua, the sense of apa? Pertama, greatness. Kedua, awfulness. Yang menakutkan. Saudara-saudara, di dalam ketakutan terhadap politik, sesudah melewati batas menjadi berontak. Kita takut kepada presiden, takut kepada raja. Tapi sampai raja terlalu jahat, kita tidak takut. Kita mulai memberontak, menghancurkan dia. Kalau bisa membunuh raja yang jahat, supaya rakyat mendapatkan kuasa. Tapi selalu kuasa turun daripada satu raja jahat, masuk ke dalam raja yang lebih jahat. Sehingga di dunia tidak pernah memberikan sejahtera, sentosa, peristirahatan, dan sekuritas kepada rakyat. Dari zaman ke zaman. Dari dinasti ke dinasti. Ini adalah karena kerajaan di dunia ini tidak bisa memuaskan kebutuhan manusia. Ketiga, Rudolf Otto mengatakan, the sense of greatness. The sense of awfulness. Yang menakutkan. Di dalam agama ada perasaan takut sekali kepada sesuatu yang saya tidak bisa kuasai, yang saya tidak bisa mengerti, saya tidak bisa memikirkan. Illogical, superlogical, superrational yang menakutkan saya itu holy. Dan ketiga ada sense of mysterious, yang misteri, yang rahasia, yang saya tidak ngerti, makin tidak ngerti, makin suci adanya. Gereja berusaha menjelaskan firman Tuhan sampai pikiran engkau terus memikir. Dan untuk mengerti logikanya firman. Makin beriman, makin mengerti. Makin mengerti, makin percaya. Ini Kristen yang bertanggung jawab. Reform make you understand. Make your reasoning works. Make your logical function works. Ini adalah cara reform. Because we are with our faith, come to God and we seek after knowledge. Faith seeking understanding. Semua ikut saya. This is a reform. To know what is being thought by God. To feel what is being felt by God. To act what has been planning by God. Berpikir sesuai pikiran Tuhan. Berasa sesuai dengan perasaan Tuhan. Berkehendak sesuai kehendak Tuhan. Melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah bagaimana mengkelopkan kita dengan Tuhan. Beriman kepada Dia. Dan mengerti segala sesuatu yang kita imani. To know what I believe. To know whom I believe.
I deeply understand whom I am believing. Paulus berkata, aku mendalam pengertian tentang Tuhan yang aku imani. Gereja Reform mau mengerti kenapa anugerahmu, kenapa firmanmu, kenapa wahyumu, kenapa karyamu begitu besar. Aku percaya kepada engkau dan aku mau mengerti lebih dalam, lebih mengerti. Faith seeking understanding. Ini gereja Reform. Saudara-saudara, jangan pelangnya gereja Reform, dalamnya deform. Jangan kelihatan anggota Reform, tapi pikiran no form. Kita harus sesuai dengan apa yang kita namakan gereja Reform. Harus kita mempunyai pikiran Reform. To understand what had been known by God, to feel after what is the emotion in God, and to do what had been planned by God. Ini adalah mengkelopkan diri dengan Tuhan. Tuhan, aku beriman, maka sembuhkan saya. Jadi iman yaitu memerintah Tuhan. Iman itu memaksa Tuhan. Iman menyetir Tuhan. Kalau engkau maha kuasa, sembuhkan kankerku. Kalau engkau Tuhan yang maha kuasa, dengar doaku. Jalankan apa yang saya perintahkan. Tuhan dijadikan jongos. Lalu dia beriman. Iman benar? Tidak. Karena tidak sesuai dengan firman. Iman datang daripada? Iman dari pendengaran. Pendengaran dari perkataan Kristus. The words concerning Christ. The words spoken by Christ is the basis and is the foundation of our faith. Kita beriman berdasarkan pendengaran. Pendengaran berdasarkan perkataan Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah iman yang sejati. Tapi yang beriman. Bagaimana beriman? Ya karena saya percaya. Bagaimana beriman? Ya percaya. Itu self-confident. Dan itu sesuatu kemauan sendiri. Lalu iman untuk apa? Untuk anugerah, untuk berkat. Supaya kaya, supaya lancar, supaya dapat uang banyak. Supaya saya boleh dapat anak, boleh dapat cucu, boleh selalu sukses. Lalu caranya bagaimana? Peduli. Curang dijalankan, tipu dilakukan. Segala sesuatu membantah, membuang akan perjanjian dilakukan. Segala kejahatan dilakukan hanya untuk mencapai apa yang saya minta. I have a faith in God. Why? Because I want the grace from Him. Iman mau anugerah. Iman mau berkat. Itu bukan orang Kristen yang sejati. Itu orang Kristen egois. Perhatikan semua agama mempunyai motivasi yang sama. Pokoknya bikin saya diberkati. Kasih saya anak. Itu saya menyembah kamu. Saya kasih hiu. Kasih kemenyan. Saya bakar abu untuk kamu. Asal kamu memberkati. Itulah agama. Saudara-saudara. Belajarlah. Semua agama mencari berkat. Semua agama mencari untung. Semua agama minta cari profit. Itu sebab bersembah sujud. Beribadah dengan ngotot. Semua adalah berdasarkan motivasi egoisme. Saudara, jangan kira engkau sudah dibaptiskan, engkau masuk surga. Jangan kira engkau menyebut Yesus Tuhan, engkau masuk surga. Yesus berkata, jangan kira orang menyebut saya Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Berapa banyak orang Kristen mencuri uang Tuhan, perpuluhan diambil sendiri. Engkau Kristen? Berapa banyak orang mempermalukan nama Tuhan, berbohong, menipu, lalu mendapat profit. Engkau orang Kristen? Kiranya Tuhan bekerja di hati kita. Dan kita mau nama Tuhan dikuduskan di seluruh muka bumi. Biar kita mengkuduskan Tuhan dulu. Nah, Tuhan berkata, I am holy. That is the reason I command you in everything you do. You must be holy. Engkau harus suci dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Karena aku Allah yang memang engkau adalah Allah yang kudus adanya. Saudara-saudara, di dalam 3 konsep yang disimpulkan oleh Rudolf Otto, orang Jerman ini, yang mengatakan yang disebut suci di dalam agama, tidak tentu kekudusan seks, tidak tentu kekudusan moral, kelakuan, tetapi sense of greatness, sense of awfulness, sense of mysteriousness. Keadaan yang menakutkan,
Itu bikin saya menganggap ini suci. Keadaan yang terlalu besar bikin saya menganggap ini suci. Keadaan yang misterius bikin saya mengaku ini adalah suci. Dan kesucian ini lain dengan kesucian dari Tuhan Allah. Allah berkata dalam segala kelakuan, engkau harus suci. Suci secara raga dan suci secara jiwa. Ragamu suci apa artinya? Engkau jangan berzina. Karena tubuh ini adalah tubuh yang bersifat materi. Dan materi yang mempunyai fungsi seks itu adalah untuk menurunkan keturunan. Itu jangan dipermainkan. Tuhan telah memberikan kenikmatan sensasi untuk sesuatu yang berkaitan dengan tubuh manusia yang terbesar, yaitu kenikmatan di dalam seks. Tidak ada alat organ, tidak ada bagian tubuh lain mempunyai keadaan nerve atau sistem syaraf lebih tajam, lebih enak, lebih limpah daripada syaraf-syaraf sekitar alat kelamin, saudara-saudara. Tetapi engkau kalau mempermainkan seks di dalam jalan yang tidak benar, engkau menjadi jijik sekali. Sex could be the most beautiful thing, most enjoyable things in our life. Sex can also be the most shameful, the most ugly things in our life. Seks bisa menjadi kenikmatan yang terbesar di dalam hidup manusia. Seks juga menjadi hal yang paling mempermalukan di dalam manusia. Paling jijik, paling membuat nama rusak orang. Saudara-saudara, itu sebab suci di dalam ragamu. Selain seks harus suci, mulutmu harus suci. Saudara-saudara, jangan masukkan obat-obat narkoba, obat-obat ganja, marihuana, karena mulutmu harus suci. Mulut suci, seks suci, tubuh suci. Jangan menajiskan. Banyak orang suka mandi karena takut kotor. Secara jasmani, tubuhnya suci hanya di dalam keadaan mandi. Tetapi di dalam seks, di dalam minum obat bius dan segala sesuatu yang kotor, menajiskan tubuhmu. Paulus berkata, harus engkau suci, bersihkan dirimu daripada kenajisan kedagingan. Kenajisan kedagingan harus dibuang. Dan kedua, harus suci dalam kebatinan. Kebatinan suci, hatimu suci, rohmu suci, pikiranmu suci. Pure-hearted man is the only one kind of man can see God. Blessed are those who are pure-hearted, because they will see God. Saya pada waktu umur 26, saya buku filsafat dari Søren Abi Kierkegaard, dan di dalam filsafat itu dia mempunyai satu makalah yang dalam sekali mengenai dosa yang tidak mematikan. Saudara, Alkitab mengatakan ada dosa yang mematikan, ada dosa yang tidak mematikan. Dan dia menguraikan. Saya waktu membaca dia kagum luar biasa. Saya baru tahu filosof seperti Kierkegaard membaca kitab suci lebih mendalam daripada banyak doktor teologi. Filosof seperti Kierkegaard mengerti kitab suci lebih daripada teolog-teolog yang terbesar. Saudara-saudara, sebagaimana John Milton mengerti tentang demonologi dan kristologi lebih mendalam dari teolog-teolog sejamannya. Demikian Søren Kierkegaard lebih mengerti teologi daripada teolog-teolog sejamannya. Tadi makalah dia waktu dia dikirim ke surat kabar, diblok dan diberhentikan, tidak boleh muat. Sampai satu hari dia pakai nama palsu, baru mereka muat. Karena mereka benci dia, karena mereka merasa dia mengancam gereja. Keadaan makalah-makalah dia bikin banyak pendeta malu. Tetapi saya membaca, saya membuktikan filosof seperti Søren Abi Kierkegaard, dia mengerti kitab suci lebih daripada pendeta-pendeta sejaman dia. Saudara-saudara, saya terus terang, kalau bukan sungguh-sungguh, saya tidak mungkin menjadi orang Kristen. Kalau bukan untuk kebenaran, saya tidak mungkin menjadi pendeta. Saya sama sekali tidak interest kepada uang. Kalau banyak uang tangan saya bikin sesuatu untuk memberkati rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Inilah seorang yang mengabdi kepada kebenaran, seorang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saya bukan seorang yang main-main. Saudara-saudara, kalau bukan sungguh-sungguh hamba Tuhan, jangan kira ada satu orang bisa menjadikan saya orang Kristen. Waktu saya masih muda, saya tertarik pada Karl Marx, saya tertarik sama Engels,
Saya tertarik sama Mao Zedong. Saya tertarik kepada Lenin, Stalin. Saya mempelajari filsafat komunisme. Tapi akhirnya hanya satu yang bisa mengalahkan semua filsafat, yaitu firman Tuhan. Sayangnya firman Tuhan diajarkan oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Pendeta-pendeta yang tidak menyelidiki. Pendeta yang sendiri yang tidak mengerti. Sehingga banyak orang Kristen diselewengkan oleh pendeta yang tidak bertanggung jawab. Saya tanya kenapa abad 19 Søren Abi Kierkegaard dibenci oleh semua gereja Lutheran yang berada di Denmark. Kenapakah gereja-gereja, uskup-uskup semua menolak dia? Karena khotbahnya dia, tulisan dia lebih mendalam membawa orang Kristen mengerti kitab suci. Setelah orang Kristen mengerti kitab suci, orang Kristen mengerti juga banyak pendeta yang palsu. Itulah sebabnya mendirikan gereja yang sungguh-sungguh memperdalam kebenaran dan membawa orang kembali kepada kebenaran yang asli, itu akan memancing, akan menciptakan banyak musuh. Saya percaya gereja ini banyak musuh, saya percaya saya banyak musuh, dan saya percaya kamu banyak musuh. Tapi kita mengetahui kita bermusuh kepada siapa, dan kita mengapa mempertahankan kebenaran untuk menjadi saksi Tuhan dan sinar cahaya dan garam di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, dia tulis lagi satu makalah yang mengatakan pure heart man. Siapakah orang yang hatinya sucinya? Waktu dia memberikan definisi, saya kaget luar biasa. Waktu itu saya umur 26, sudah menjadi dosen teologi. Dan semua dosen teologi tidak suka filsafat. Saya yang satu-satu membaca filsafat, membandingkan. Dan saya mengetahui banyak filosof yang menyeleweng, tapi banyak teolog juga menyeleweng. Saya mengetahui banyak pemikir yang tidak beres, tapi saya mengetahui banyak pendeta khotbahnya juga tidak beres. Lalu di dalam kalimat itu definisi pure hearted man is one will, one hearted man. Nah, saya baru sadar yang disebut kesucian bagi Kierkegaard yaitu tidak menyimpang dan berkemurian hati yang menuntut hanya satu hal. Menuntut hanya satu hal? Mana mungkin? Kalau mencari hanya satu pacar, itu mungkin. Hanya patuh kepada satu hal, itu mana mungkin. Lalu saya selidiki, apakah hal yang dipatuhkan yang menjadi satu-satunya, yaitu memperkenan Tuhan. Only to please God. Hanya diperkenan oleh Tuhan. Saudara, saya pernah khotbah di mimbar ini 3 kali. Mengenai 3 hal yang bikin engkau pasti gagal. Saya tidak katakan apa yang bikin engkau pasti sukses. Tetapi saya bikin kamu sadar. 3 hal yang bikin engkau selalu gagal. Mau tahu? Saya tanya, mau tahu? Hal apa yang bikin engkau gagal? Kerjakan segala sesuatu hanya untuk uang, engkau pasti gagal seumur hidup. You only get the profit, money. That is the only purpose of your life. Your life will be totally fail. Orang yang hanya mau uang, dia pasti lupa aspek-aspek yang lain yang lebih penting daripada uang. Untuk uang, jual kawanmu. Untuk uang, menipu. Untuk uang, menginjak-injak moralitas. Untuk uang, melupakan imanmu. Engkau pasti gagal. Gagal di hadapan Tuhan. The only thing cause you to return to God, one-hearted. Satunya hati, satunya arah. Hal yang kedua bikin engkau pasti gagal. Segala sesuatu dikerjakan hanya untuk dirimu. You do everything for you yourself. You supposed to fail in everything. Segala sesuatu kerja hanya untuk diri, aku. Engkau mati tidak apa-apa, asal aku dapat untung. Engkau rugi tidak apa-apa, asal aku dapat profit. Engkau dibunuh tidak apa-apa, asal aku lancar. Saudara, diri. Saben hari kita melihat manusia ingin mau mencapai poin ini. Di dalam kemacetan yang paling penting saya, senggol sini, senggol situ, jalan terus. Di sini, di sana, tidak peduli orang lain. Hanya untuk dirimu. Everything you do yourself, you must fail. Engkau harus gagal. Karena untuk dirimu. Diri adalah musuh semangat kekristenan. Self is the enemy of Christian spirit. Alkitab mengatakan dirimu, nafsu dirimu sudah bertumbuh menghasilkan dosa. Dosa
sudah matang menghasilkan maut. Jadi nafsu, diri, dosa yang diperbuat, dan kematian yang dituju. You harus gagal. Ketiga, kerja sesuatu apa saja untuk menyenangkan orang lain. You do everything to please this, to please that. Menyenangkan polisi, menyenangkan hakim, menyenangkan atasan, menyenangkan bosmu. Saudara-saudara, waktu dinasti Tang, Kaisar kedua, Tang Taichung, dia memiliki kelemahan besar. Karena dia terpaksa harus bunuh kakaknya, harus bunuh adiknya, harus paksa papanya turun supaya dia jadi kaisar. Saya kira itu satu hal yang diharuskan ada atau tidak, saya tidak mengetahui. Tapi satu hal sesudah itu dia sukses luar biasa. Karena dia menerima anjuran seorang namanya Wei Zhen. Seorang penasehat di pemerintah itu. Tidak peduli kamu kaisar tidak. Ini salah. Dan bagaimana? Bertobat kamu. Ini salah. Tidak boleh lakukan. Kenapa saya tidak boleh? Saya kan kaisar. Engkau kaisar tetap tidak lebih besar dari kebenaran. Harus engkau salah. Engkau harus kalah. Dan dia jengkel sekali. Karena Wei Zhen terus menasihat dia. Sampai satu kali dia rasa dia dipermalukan. Nama kaisar dilecehkan oleh seorang bawahan dia. Dia mengatakan, saya akan bunuh orang ini. Waktu dia memutuskan membunuh orang itu, ada seorang penasihat mengatakan, itu istrinya. You mesti tahu, kalau tidak ada dia, you sudah jatuh dari kaisarmu dari dulu. Dia begitu baik memberitahu kesalahan-kesalahanmu. Kalau engkau tidak dengar dia, mau dengar siapa? You bukan saja tidak boleh bunuh dia. You harus naikkan pangkat dia. Hari ini, dia pun mau dengar kepada nasihat yang paling sulit diterima. Karena orang yang dia paling tidak segan. Dia paling jengkel. Mempermalukan dia di hadapan banyak orang. Dia membunuh. Dikatakan jangan. You dengar dia baik-baik. Akhirnya malam itu dia tidur. Dia pikir selesai dia robah. Besok dia mengatakan, panggil Wei Zhen ke sini. Saya akan mengumumkan naik pangkat dia. Setelah dinaikkan pangkat, semua tepuk tangan. Dan orang mengetahui, ini raja yang baik. Ini raja yang menghormati kebenaran. Raja yang bukan mau menyenangkan diri. Raja yang bukan mau melaksanakan kemauan liar semau sendiri. Ini raja yang baik. Sehingga pada Tang Taichung, Li Shimin, ini tulisan dia asli, saya sudah taruh di dalam. Pada waktu seorang dari Taiwan melihat, kaget sekali. Sampai berdiri berduru. Tulisan Tang Taichung ada di Jakarta. Kenapa tidak bikin satu kamar besar? Taruh dia punya tulisan di tengah. Cuma taruh di pinggir. Saya mengatakan, raja apapun di hadapan Tuhan. Semua kecil. Saya taruh di pinggir, tidak apa-apa. Saudara-saudara. Tang Taichung saat dia memerintah dinasti Tang permulaan 1400 tahun. Itu namanya Zhen Guan Zhi. The reign of the years of Zhen Guan. Waktu itu Tiongkok menjadi negara paling kaya di dunia. Per kapita Tiongkok nomor 1 di seluruh sejarah waktu itu. 1400 tahun. Piringnya perak sama emas. Semua barang-barang emas. Banyak barang dari Tang dinasti saya sudah masukkan di situ. Dan bukan saja ada perak, ada emas. Ada batu rubi, batu giok yang disisipkan di dalam barang-barang hal. Itu zaman paling kuat, paling kaya. Militer, ekonomi, semua berkembang. Bukan saja itu menjadi the most open society in the history of total China. Saudara-saudara, 1400 tahun yang lalu, orang Turki bisa dansa di jalan Xi'an. Orang-orang Barat bisa berdansa di semua rumahnya orang Tionghoa. Waktu itu diterimanya semua. Buddha boleh masuk. Dan Tang Xuanzang dikirim ke India. Menerima buku Buddha. Lalu di Ta Yuan Tak, menara yuan yang besar. Dikumpulkan 10.000 biksu untuk menulis kitab-kitab Buddha. Salah satu kitab Buddha yang pakai giok hitam, tulisan dengan tinta emas. Saya taruh di situ juga, saudara-saudara. Dan waktu itu dia sukses karena apa? Waktu itu Wei Zhen bukan menyenangkan orang. Saya harap di gereja ini menimbulkan orang-orang yang bertulang, bersumsum, yang berpendirian,
yang beriman hanya takluk kepada Tuhan. Dan engkau menjadi orang bukan untuk diri, bukan untuk uang, bukan untuk menyenangkan orang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang kaisar pertama bagus sekali, kedua ketiga hancur. Karena apa? Mulai jatuh di dalam perjinan seks, kesombongan diri, keliaran kuasa, mau menang, mulai hancur. Karena kemauannya aku, untung, uang, menyenangkan orang tertentu. Ini semua kehancuran yang mendahului kegagalan. Saudara-saudara, biar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan main-main. Karena kita mau hanya menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Saudara-saudara, lalu kerajaan dunia semua akan hancur, semua akan rusak. Maka di dalam dunia ini ada sekelompok orang yang berkata, let thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Saudara puas dengan pemerintah Indonesia? Tidak bisa. Saudara puas dengan pemerintah Amerika? Tidak bisa. Saudara puas dengan Rusia? Siapa Putin? Siapa Obama? Siapa Saddam Hussein? Siapa Mao Zedong? Siapa Deng Xiaoping? Jangan kira politik di atas agama. Jangan kira militer di atas kebudayaan. Kekuatan paling kecil di dunia adalah kekuatan senjata dari militer. Kekuatan lebih tinggi dari militer adalah kekuatan politik yang berbijaksana. Kekuatan lebih tinggi dari politik adalah kebudayaan yang menghasilkan bijaksana. Kekuasaan lebih besar daripada kebudayaan ada kekuatan agama yang bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah 4 tingkatan, tidak pernah bisa dirubah, dan ekonomi paling rendah. Uang kalau bisa beli orang, engkau bisa hanya beli binatang, itu bukan orang. Orang yang pakai uang beli orang, dia sendiri binatang, dia bukan orang. Uang tidak berkuasa besar. Anytime profit is God, then no friendship. Saudara-saudara, waktu profit menjadi Tuhanku, tidak ada persahabatan antara manusia dan manusia. Saudara harus mengetahui, the kingdom of this world is so corrupted. Inilah kerajaan dunia. Kalau presiden menjadi kawanmu hari ini, mungkin 15 hari lagi dia menjadi musuhmu. Saudara-saudara, inilah dunia. Maka orang Kristen berdoa, let thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Kita hidup di dunia banyak susah, banyak kesulitan, banyak paksaan, banyak hal yang tidak ideal. Maka kita berkata, satu hari saya mengharap kerajaan Tuhan turun ke dunia. Kita menjadi tamu di dunia. Orang Kristen menjadi musafir di dunia. Ini bukan rumahku selama-lamanya. Dan aku mengharap kerajaan Tuhan datang. Sebelum kerajaan Tuhan datang, kita mesti sabar. Sebelum kerajaan Tuhan datang, kita mesti saksi. Jangan karena waktu ini waktu sementara, saya terus merebut kekayaan sebanyak mungkin. Akhirnya waktu engkau mati, tidak bawa 1 rupiah. Tetapi selama saya menjadi tamu di dunia, bagaimana saya membesarkan kebenaran Tuhan? Bagaimana saya mengkabarkan firman Tuhan? Bagaimana saya menginjili? Saudara-saudara, banyak orang hidup di dalam anugerah dan tidak menghargai anugerah. Di dalam kesempatan boleh bersaksi pada orang tidak bersaksi. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bersyukur sekarang melalui TV sudah berkhotbah dan didengar oleh banyak orang. Saudara-saudara, sekarang di TV orang bilang, Patong, wah engkau pasti uangnya banyak. Terus muncul di TV. 1 kali dikasih berapa ya? Saya bilang bukan saja tidak dikasih. Saya tidak kasih, mereka juga tidak kasih. Dan kita harap ini menjadi berkat bagi Tuhan. Sama-sama bekerja bagi Tuhan. Saya tidak pernah minta kaya. Saya tidak minta cari profit. Kalau dengan pidato saya, dengan bakat saya masuk politik, saya sudah kaya dari itu. Saya tetap menjadi orang biasa, pendeta. Karena apa? The kingdom of God. Amin. Let thy kingdom come. Saudara-saudara, apakah ini menjadi doamu? Jangan lupa Allah yang berkata kepada Adam, di manakah engkau? Karena dia berdosa. Berkata kepada anak Adam, di mana saudaramu? Mengapa papanya ditanya, where are you? Anaknya ditanya, where are your brother?
Karena pribadi rusak, pemerintah masyarakat mulai rusak. Manusia hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan manusia ikut rusak. Karena manusia tidak mau diperintah oleh Allah, manusia tidak bisa memerintah orang lain. Kerajaan di dunia rusak mulai generasi kedua. Adam, what? Where are you? I am afraid of you. So I hide myself. Why you afraid of me? Di mana Adam? Adam dituntut. Identitasnya sekarang di mana? You should not be here. You should be there. Why you come down? Why you be here? Where are you now? I demand you to answer me. Di manakah engkau? Setelah generasi kedua, Abel dibunuh oleh Kain. Dan Kain akhirnya diusir oleh Tuhan. Dan di seluruh dunia dia berkeliaran. Ada satu lukisan yaitu keliaran Kain di dunia. Sudah tua, ototnya, jenggotnya putih semua. Tapi jalan terus. Belakangnya adalah istri, anaknya, cucunya semua. Tidak ada kereta, tidak ada roda. Waktu harus angkat. Dan yang angkat mesti besar sekali badannya. Itu lukisan sangat menggerakkan hati saya. Saudara-saudara. Abel dibunuh. Lalu Allah berkata kepada kakaknya, Kain, di manakah saudaramu? Kenapa tanya saya? Apa saya harus menjaga adik? Orang berdosa bukan tidak mau mengaku. Masih pakai kalimat untuk membela diri. Untuk berdebat dengan Tuhan Allah. Tuhan berkata, you debat? You menutup diri? You tidak tahu adikmu di mana? Saya kasih tahu sama aku. Adikmu yang kau bunuh. Darahnya di dalam tanah. Sudah berteriak kepada saya. Engkau tidak bisa melarikan diri. Hubungan manusia dengan Allah. Kalau putus, itu namanya dosa. Hubungan manusia dengan manusia. Kalau putus, itu namanya dosa selanjutnya. Perintah Allah 4 hukum. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Perhubungan Allah 6 hukum. Mulai hukum ke-5 sampai 10. Hubungan manusia dengan manusia. Orang Injili pada abad 19 terus menekankan akan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Dan kitab Yesaya 59 mengatakan, bukan Allah kita telinganya terlalu berat sehingga tidak bisa mendengar doa kita. Bukan lengan daripada Allah kita terlalu pendek sehingga tidak bisa menolong kita. Tetapi sesungguhnya karena dosa kita telah memisahkan kita dari Allah sehingga Allah tidak menolong kita. That's because your sin that separate you from your God, so your prayer is not heard. His arm is not delivering you out from your disasters. Saudara-saudara, kita terpikirkan hubungan manusia dengan Allah, vertical relationship. Tetapi sampai pada tahun 1918, Rauschenbusch menulis satu buku namanya Theology of Social Gospel. Dia mengatakan sin is not the separation from God. Sin is a separation from man. Saya tidak setuju dia. Tapi dia telah menyatakan satu hal yang dilupakan oleh manusia. When you separate yourself from society, separate yourself from your brothers, separate yourself from your friends, separate from yourself from countrymen, engkau menjadi terisolir. Itu dosa selanjutnya. Itu Alkitab mengatakan cintailah Allahmu dan cintailah sesamamu. The vertical relationship plus the horizontal relationship. Barulah kita hidup dalam keadaan baik. Where are you, Adam? Adam ditanya di mana engkau? Hubungan pribadi dengan Allah sudah hancur. Where are your brothers? Cain? Di manakah saudaramu Kain? Hubungan antara manusia sudah hancur. Semenjak itu dunia tidak beres. Sesudah itu pemerintah tidak beres. Sesudah itu setiap orang ingin menjadi pemimpin. Menjadi nomor 1. Kamu yang di bawah saya. Orang kaya banyak. Tapi setiap orang kaya ingin menjadi orang kaya pertama. Orang berkuasa banyak. Orang berkuasa ingin menjadi orang kuasa pertama. Orang rohani banyak. Orang rohani semua ingin menjadi rohani pertama. Ini adalah egoisme sebagai ajaran setan yang merongrong dan merusak hidup kita masing-masing. Siapakah engkau?
Saya tanya diri saya, siapa Stephen Tong? Kenapa harus menjadi nomor 1? Saya tidak usah dari nomor 1. Kalau orang lebih baik dari saya, syukur kepada Tuhan. Orang lebih ganteng dari saya, berterima kasih kepada Tuhan. Orang lebih berbakat dari saya, bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya seumur hidup, salah satu dosa yang hampir saya tidak pernah lakukan, yaitu iri hati. Almost, saya tidak berani katakan 100%. Setahu saya tidak pernah perlu iri hati. Atau jatuh ke dalam iri hati. Kenapa? Yang dia bisa saya kerjakan. Kalau saya bisa kerjakan, buat apa iri? Betul tidak? Orang tulis bagus, saya juga belajar tulis. Saya belajar tulis, tak kalah sama orang lain. Saya tidak perlu. Orang bisa khotbah bagus, saya belajar khotbah. Orang bisa gambar, saya belajar gambar. Orang bisa bikin musik, saya belajar bikin musik. Saya tidak sadar, saya sudah tua. Baru diakui arsitek saya termasuk salah satu terbaik di dunia. Saudara-saudara. Kenapa saya harus iri hati? Kalau saya mampu. Kalau saya tidak ada uang, tidak usah iri hati. Saya waktu muda tidak mungkin keluar negeri. Karena saya tidak ada uang. Saya tidak mungkin belajar di bawah profesor yang terkenal. Saya tidak ada uang. Saya waktu bangun gereja tidak ada uang. Panggil arsitek. Karena itu mahal sekali. Apalagi concert hall. Saudara-saudara. Itu adalah bangunan yang paling sulit dibikin. Akustik paling sulit dihitung. Semua beres. Di dalam 2 detik ekonya. Dari direct sound, early reflection, overall reverberation. Semua dianggap tingkat paling tinggi di dunia. Saya tidak tahu. Saya cuma tahu kejar-kejar. Rajin-rajin. Buat berusaha. Mati-matian belajar. Akhirnya menjadi diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara. Jangan iri hati. Iri hati adalah seperti kerusakan yang menular di dalam tulangmu. 4 hari yang lalu, malam jam 2, saya bangun tidur baca buku sedikit. Saya kaget. Karena dokter yang terbaik di Cina di sepanjang sejarah 2300 tahun yang lalu. Namanya Bian Xue. Baru saya tahu 4 hari yang lalu. Di asanisinasi. Dokter dibunuh untuk apa? Kenapa dokter yang menolong orang dibunuh oleh orang lain? Untungnya apa membunuh satu dokter yang menolong orang sakit? Ternyata yang membunuh adalah dokter yang lain. Dokter dari Qin Shi Huang. Dokter dari Qin Guo dan Tai Yi. Mendengar Bian Xue lebih pintar pengobatannya. Dia iri hati. Akhirnya kirim orang pergi mentusuk dia sampai mati. Sehingga dokter yang terbaik di sejarah Tiongkok dibunuh. Kalau tidak dibunuh, dia akan tulis resep-resep pengobatan-pengobatan yang menjadi nomor 1 di dunia. Saudara-saudara, saya baru belajar banyak hal yang dulu sudah tahu, tapi kurang mendalam. Allah begitu memberkati negara Tiongkok, memberikan wahyu umum yang paling limpah dari teknik militer, kedokteran, astronomi, sampai kemarin. Dulu saya dengar dari Supreme Technician dari piano Fagioli seluruh dunia yang di Asia. Dia mengatakan sebenarnya yang disebut well-tempered itu Bach punya well-tempered klavier. Jadi setiap nada dibikin equal. Itu lain. Sehingga kenapa lagu kalau memang dari D, you nyanyi pakai F, rasanya lain. Yang tidak ngerti musik ya, tutup telinga sebentar, tidak apa-apa lah. Saudara-saudara, kenapa lagu yang disebut military atau march selalu pakai D atau D minor. Karena di sini ada kegagahan yang tidak bisa diganti. Sudah saya nyanyi salemnya sama nyanyi salemnya lain. Meski lagunya semua tapi perasaan itu lain sekali. Sehingga tidak boleh sembarangan dikunci. Dan yang stem dibilang sama saya 1 sama 3 beda berapa? 3 sama 5 beda berapa? 1 sama 4 beda berapa? 4 sama 6 tom tim tom tom tim tom 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 tam tam tam. Itu hanya orang yang bertelinga khusus yang tahu. Sekarang tukang stem piano semua ngawur. Saya bilang, engkau berani mengatakan itu? Iya, karena mereka pakai mesin. Jadi mesin kasih tahu ini 440. Ya, semua orkestra di dunia 442. Singapura 442, Hong Kong 442, Beijing 442,
Jerman 442. Kita punya 440. Kenapa? Karena C itu memang 440. Kenapa bikin 442? Kelihatan lebih cerah. Jadi kelihatan dengan musik lebih hebat. Itu untuk menyenangkan orang. 2 orkestra yang tidak mau 442. Itu satu di Cleveland, satu di Jakarta. Yang paling setia kepada asli itu namanya Reform Spirit. Saudara boleh dengar sekarang, musik sudah selesai. Saudara-saudara sekalian, orang tidak ngerti musik itu buta suara sampai mati. Sama seperti ayam engkau nyanyi salemnya. Dia tidak tahu ya, dia tidak tahu. Engkau jangan kira uang-uang yang benar. Ini saya terlalu repot, tidak ada waktu. Luangkan waktu dengan musik yang baik. Engkau mau dididik, engkau dapat berkat. Dan anakmu dapat berkat. Cucumu dapat berkat. Jangan berhenti kepada orang-orang yang sudah tua yang tidak tahu apa-apa. Gersang dan rendah di dalam kebudayaan. Mari kita meningkat, hidup kita makin meningkat menjadi orang yang bisa dididik. Setelah engkau lepas dari universitas, tidak ada orang yang bisa mendidik kamu. Tapi saya percaya teologi reform dan karakter Kristiani dan pikiran-pikiran daripada kebudayaan reform bisa mendidik engkau terus. Dan engkau harus mau taat dan berberkat dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setelah Yesus mengatakan doa ini, kalimat ketiga, kita melihat setelah Adam dan keturunannya, pemerintah tidak beres. Tuhan panggil orang Israel, Tuhan menjadi Tuhannya. Tuhan menjadi rajanya. Sampai satu hari, saudara-saudara, ada kalimat yang berkata, kami bosan Tuhan jadi raja. Kami ingin ada raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Hah? Engkau anak Tuhan mau belajar bangsa-bangsa kafir? Maka Samuel sedih sekali. Oh Tuhan, umatmu sudah bosan engkau menjadi raja mereka. Mereka suara rakyat minta ada raja seperti bangsa yang lain. Tuhan bilang, basmi mereka, kurang ajar. Tidak. Tuhan menghormati demokrasi. Pertama kali di Alkitab, manusia melalui suara rakyat minta Tuhan izinkan mereka untuk berubah sistem politik. The first time democratic demand. Tuhan mengatakan, Samuel kabulkan. Tuhan kita, Tuhan demokrasi. Tetapi demokrasi dengan peringatan. Mereka mau raja? Silakan. Tapi beritahu sama orang Israel, raja bukan main-main. Raja akan bikin istana. Raja akan menerima pajak yang banyak. Raja akan memperkenalkan militer. Raja itu suka perang. Kasih tahu sama orang Israel. Setelah ada raja, hidupnya akan makin susah. Tuhan berkata, biarlah rakyat punya suara didengar. Tapi kasih tahu sama mereka, akan makin susah. Sesudah itu mereka pilih Saul ya, yang lebih tinggi satu kepala dari orang lain. Sudah? Kenapa pilih? Ganteng, gede, bagus, gagah. Tuhan bilang, sudah ya? Sudah pilih Saul? Sudah. Tuhan kirim Goliat yang lebih tinggi 3 kepala. Untuk kasih tahu sama mereka, you are wrong. You are not right. Saudara jangan kira meninggalkan Tuhan engkau betul. Anytime you leave God, anytime you rebellious to God, you are in disaster. Engkau berada dalam kecelakaan. Saudara-saudara. Sehingga sesudah itu Israel mulai mengalami kerajaan dunia yang sementara. Yesus datang ke dunia dan mengajar. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Selanjutnya, datanglah kerajaan. 2 minggu kemudian saya teruskan kalimat yang ketiga. Datanglah kerajaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, pimpin kami untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami lebih mengerti kebenaran-Mu. Kami lebih sungguh mentaati pimpinan Roh-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, supaya gereja ini, umat di dalam reform Injil ini, boleh sungguh-sungguh memperdalam firman-Mu, meluaskan perkenalan kebudayaan yang tinggi, dan boleh menginjili lebih banyak orang untuk menerima Tuhan Yesus. Berkati kami dan berkati Kapin ada di Manila,
di Cebu, di Davao, di Pasay City. Supaya kehendak-Mu terjadi di Indonesia, di Filipina, di Amerika, di semua tempat yang kami kunjungi seperti di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.